Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya kami diberikan kesempatan untuk memaparkan materi kelompok kami yang berjudul Cohort Generation. Yang terhormat Bapak Dr. Andi Nurbauma SP, SEMSI, selaku dosen pengajar manajemen pemasaran 2 kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, serta teman-teman sekalian. Sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri Salsabila Febriana Sultan selaku moderator, dan teman-teman saya yaitu Syahri Wildani Nur, Wahyu Zul Ikram, Wira Aditya Pramudya selaku pemateri. Tanpa membuang-buang waktu, untuk materi pertama saya persilahkan kepada Wahyu Zul Ikram. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu cohort generation. Nah, cohort generation itu sendiri merupakan suatu penggolongan pada subjek yang berdasarkan pada tahun kelahiran dari subjek. Nah, subjek di sini itu adalah manusia, artinya kelompok generasi yang lahir pada periode tertentu, atau kelompok manusia yang lahir pada periode tertentu. Nah, setiap generasi atau kelompok sangat dipengaruhi oleh masa pertumbuhannya, seperti musik, film, politik, dan peristiwa penting pada periode itu. Nah, kelompok generasi ini juga itu memiliki berbagai pengalaman budaya, politik, dan ekonomi yang sama, dan memiliki pandangan dan nilai yang sama pula. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu baby boomer. Nah, baby boomer itu sendiri itu kelompok generasi yang lahir pada tahun 46 atau 1946 sampai dengan tahun 64. Ya, mereka merangkul produk dan gaya hidup yang memungkinkan mereka memutar balik waktu, artinya mereka bernostalgia. Nah, pemasaran yang cocok untuk baby boomers ini itu yang pertama, menargetkan baby boomers di Facebook. Nah, terus yang kedua, ya dia juga menargetkan beberapa jenis dukungan termasuk email dan telepon. Nah, terus yang ketiga, mobile atau seluler ini masih berperan penting bagi pemasaran untuk baby boomers. Nah, terus generasi ini itu paling rentan dengan taktik marketing dan sales yang tradisional. Baby boomers cenderung ingin berbicara dengan orang secara langsung sebelum mereka melakukan pembelian. Berikutnya itu adalah Gen X. Nah, Gen X ini itu kelompok generasi yang lahir pada tahun 64 sampai dengan tahun 78. Nah, gen ini itu atau kelompok ini menjembatani kecerdasan teknologi Gen Y dengan realitas dewasa dari baby boomer. Nah, terus generasi ini juga itu tumbuh tanpa adanya pengalaman belanja online, karena ya mereka masih menikmati belanja di toko, tetapi mereka juga bisa menerima tawaran belanja online dengan baik. Nah, metodenya yang untuk pemasaran Gen X ini, yang pertama, membangun loyalitas terhadap brand dengan menyederhanakan proses pembelian. Terus yang kedua, memanfaatkan iklan video. Terus yang ketiga itu menawarkan hadiah dan program loyalitas. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Wira Aditya Pramudya. Baik, materi selanjutnya itu milenial atau Gen Y. Milenial atau Gen Y yang lahir pada tahun 1979 sampai 1994. Generasi ini dibesarkan dengan kemakmuran relatif, terhubung secara teknologi dan peduli dengan lingkungan dan masalah sosial. Mereka juga memiliki rasa kemandirian yang kuat dan kekebalan yang dirasakan dari pemasaran. Metode pemasaran untuk milenial itu yang pertama, menarik pengguna dengan pemasaran melalui influencer. Yang kedua, review online penting bagi reputasi dan pendapatan brand. Yang ketiga, memastikan identitas brand konsisten. Selanjutnya itu Gen Z. Kumpulan orang yang termasuk ke dalam generasi ini adalah mereka yang lahir di tahun 1995 sampai dengan 2010. Generasi Z dibesarkan dengan akses ke smartphone, internet, dan media sosial. Mereka menguasai teknologi seperti ini sejak awal dan Anda dapat memanfaatkan hal ini. Tanggung jawab sosial dan moral juga berperan dalam cara Gen Z melakukan pembelian online. Metode pemasaran untuk Gen Z, yang pertama itu hal-hal terkait personalisasi. Yang kedua, menggunakan metode pemasaran melalui influencer untuk menjangkau audiens. Yang terakhir itu membuat persona brand lintas media sosial. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Syahri Wildani Nur.
Baik, saya Syahriwil Daninur akan memaparkan dua contoh. Pertama ada dari BNI, yang dimana tahun lalu meluncurkan aplikasi New BNI and Banking dengan tampilan lebih simpel dan dipakai berbagai macam fitur. Peluncuran aplikasi ini ditujukan untuk menyesuaikan kebutuhan milenial yang sudah akrab dengan era digital. Yang kedua ada dari BRI dengan desain galeri dan kartu ATM berisi yang catchy yang merupakan hasil kolaborasi dengan industri kreatif lokal, yakni Never to Levis. Produk dengan desain yang cukup unik ini ditujukan untuk menyesuaikan selera anak-anak generasi sekarang yang menginginkan hal unik dan berbeda. Masih banyak lagi contoh perusahaan atau produk lainnya. Jika kita lihat, banyak perusahaan baru yang menargetkan kelompok milenial dan kelompok generasi Z, dikarenakan mereka yang sekarang jumlahnya mendominasi. Sekian dari saya. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami, yaitu seorang pemasar perlu memahami kelompok generasi yang akan menjadi target sasaran mereka. Hal ini untuk mengetahui apa yang menarik minat mereka, karena setiap kelompok generasi dipengaruhi oleh masa pertumbuhannya seperti musik, film, politik, dan peristiwa penting pada periode itu. Sekian presentasi kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.